Oke, halo, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua ya, Nak ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap dijaga kesehatannya, tetap laksanakan prokes ya, protokol kesehatan. Oke, supaya kita selalu terhindar, paling nggak kita bisa menghindari virus corona, ya kan? Semangat untuk melawan corona. Oke, kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran PKWU ya, produk kreatif kewirausahaan, di mana topik kita hari ini membahas mengenai hakikat dan konsep dalam produksi massal. Nah, udah Ibu share layarnya ya, materinya bisa kamu perhatikan. Oke, mengenai pengertian produksi massal, ya kan? Tapi sebelumnya kamu tahu nggak produksi itu apa? Ya, jadi produksi ini merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu benda ya, atau juga menciptakan benda yang baru sehingga bisa lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi yang namanya produksi itu tidak hanya selalu membuat yang baru, enggak. Tetapi yang sudah ada kita perbaiki kembali sehingga benda yang sudah ada ini nilai gunanya itu lebih baik lagi, lebih bertambah nilai gunanya. Itu dia. Ya, itu dia mengenai produksi. Sedangkan massal ini berarti namanya massal ya kan? Maka ini sudah melibatkan dengan banyak ya. Kalau misalnya dia memproduksi barang berarti barang yang dibuat itu dalam bentuk jumlah yang banyak, partai yang besar. Itu dia, sehingga produksi massal ini bisa dikatakan dengan kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan ya, bagaimana standar spesifikasinya itu dan diciptakan dalam jumlah yang besar melalui dengan serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi kalau di dalam produksi massal, satu benda dengan benda yang lainnya ya, selagi dia sama jenisnya, itu tidak akan berbeda proses pembuatannya. Dan itu pun tidak berbeda waktunya. Ya, dia dibuat secara bersama, ya kan? Operasinya itu bertahap bersama dan itu tidak ada perbedaan di dalam pengoperasiannya. Gitu. Misalkan kamu ingin mengolah makanan cepat saji misalnya, seperti Indomie, ya kan? Nah, Indomie ini kan di dalam pabrik dia itu kan sudah menggunakan mesin. Dah, dan dia pun diproses itu dalam jumlah yang banyak. Nah, dalam prosesnya itu, dalam satu Indomie tidak ada perbedaan dengan Indomie yang lainnya. Prosesnya itu sama semua. Mulai dari tahap awal, ya kan, dari penyatuan bahan-bahannya, lalu pencetakan mie-nya, itu sama semua prosesnya. Tidak ada yang berbeda. Itu dia, ya. Makanya di dalam produksi massal dikatakan dibuat dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama. Oke. Nah, mengenai produksi ya kan. Jadi produksi ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi ya, dalam pengertian sederhananya. Dengan adanya produksi ya, dengan adanya kegiatan produksi kita bisa menghasilkan barang ataupun jasa. Ya. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan untuk menambah nilai guna dari suatu produk tersebut, ya, menambah manfaat dari produk tersebut, baik itu barang ataupun jasa. Jadi kalau produk bukan hanya barang ya, jasa juga merupakan salah satu produk. Itu dia. Oke. Kenapa sih harus ada produksi, ya kan? Jadi tujuannya ada produksi ini ya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Jadi berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, makanya diadakan produksi. Sehingga menghasilkan barang yang setengah jadi guna, yang tadinya dia belum nilai gunanya belum banyak, setengah-setengah ataupun bahkan belum ada nilai gunanya, maka dibuat melalui produksi sehingga produk ini ada nilai gunanya. Itu dia. Jadi dengan adanya produksi pun ini bisa meningkatkan kemakmuran manusia atau kemakmuran rakyat. Dengan cara ya kita membuka usaha, ya kan, usaha kita menghasilkan produk, baik itu produknya barang ataupun jasa. Oke. Nah, kamu perhatikan di layarnya, Nak. Ibu buat di sini
Produksi massal ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang di dalam membuat suatu produk dengan jumlah yang banyak. Makanya bisa dikatakan massal, jumlah yang banyak, partai besar proses pengerjaannya. Udah. Lalu si produsen ini akan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus guna untuk menjalankan sistem produksi dan juga memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga dengan adanya produksi massal ini pun bisa memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang ataupun produk. Nah, fokus dari produksi ini ya dalam jumlah banyak ini sebagai suatu cara untuk bisa meningkatkan efisiensi dari si produsen dalam melakukan kegiatan produksi ya. Jadi dalam hal ini dilakukan supaya bisa menciptakan suatu barang itu secara banyak dalam satu waktu. Itu gunanya ada produksi massal. Kita bisa menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang partai besar, tetapi dengan waktu yang sama. Itu dia, dan proses pembuatannya pun tidak ada jeda-jeda, langsung berlanjut. Itu dia ya. Jadi dalam menjalankan proses produksi, sebuah perusahaan ini akan melakukan proses tersebut secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak. Dalam pengadaan barang atau produk pun selain memakai jasa pekerja, ya, biasanya dalam proses produksi massal ini juga akan memerlukan yang namanya kecanggihan teknologi. Ya, lebih cepatnya teknologi bekerja daripada tangan manusia, ya kan? Makanya kalau misalnya dia sebuah perusahaan yang besar di mana itu menghasilkan produk yang sudah mendunia, ya kan, yang sudah umum bagi masyarakat dan sudah kebutuhan sehari-hari, pasti dia membutuhkan yang namanya teknologi supaya dalam satu hari itu bisa menghasilkan produk yang begitu banyak. Kalau kita hanya mengandalkan tangan manusia, tenaga manusia, seberapa produk lah bisa dikerjakan, ya kan? Jadi diperlukan sebuah teknologi untuk membantu proses produksi ini tadi. Bisa ya? Nah, mengenai sejarah produksi massal di dalam perangkat keras ya, bisa kamu perhatikan nak di layarnya. Pada tahun 1953, IBM Endicott ya yang berlokasi di New York ini mengumumkan produk dengan nama IBM 650 ya kan. Nah, sebelumnya IBM ini merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di New York ya, yang berasal dari New York. Dan ini merupakan sebuah pabrik ya. Dan si IBM ini itu memiliki karyawannya sekitar 1.300-an. Banyak ya, banyak jumlah karyawan si IBM. Nah, IBM ini merupakan produk perangkat keras komputer yang pertama kali diproduksi secara massal. Jadi si IBM inilah yang melakukan proses produksi secara massal untuk pertama sekali. Ya, jadi makanya IBM ini merupakan perusahaan ada pabriknya gitu dia. Dan dia menghasilkan perangkat keras produknya. Jadi antara tahun 1953 sampai 1962 ya, sebanyak 200 sistem itu sudah dihasilkan di dalam meningkatkan yang namanya performa IBM ya, si perusahaan IBM ini. Itu dia. Jadi si IBM ini sudah membawa bidang komputer itu ke dalam tingkatan yang begitu tinggi. Nah, selain dari itu pun IBM ini ini sudah memiliki yang namanya ketahanan, di mana ketahanan ini belum tentu dimiliki oleh komputer-komputer yang lain. Ya, komputer-komputer yang sudah diproduksi sebelumnya. Jadi pada produksi IBM ini ya, komputer mereka ya itu akan mengulang kembali proses jika di dalam komputer mereka itu terdapat error di dalam sistemnya. Jadi komputer yang diproduksi mereka itu bisa memproses kembali kalau ada ditemukan error ya atau kesalahan di dalam sistem. Jadi dengan fitur ini ya pada zaman pada saat itu, maka dianggaplah si fitur yang bisa mengatasi kesalahan dalam sistem ini sebagai fitur yang baru. Karena pada produk sebelumnya, si pengguna itu harus mematikan terlebih dahulu komputernya secara paksa kalau ada kesalahan di dalam komputer. Ya kan? Misalkan kayak handphone kamu. Misalnya handphone kamu tiba-tiba
kontak layarnya atau tiba-tiba lengket ya kan, itu kan sudah terjadi yang namanya error di dalam sistemnya. Jadi pastikan kita langsung berpikiran dimatikan langsung dari powernya ya kan, dipaksakan mati handphonenya. Jadi dari perusahaan si IBM ini mereka sudah ada fiturnya tanpa harus mematikan komputer terlebih dahulu untuk memecahkan error ini atau untuk mengatasi error ini. Itu dia. Ya. Nah, pada waktu peluncuran si IBM pun pihak IBM ini sudah mengatakan bahwa produk mereka itu akan membuat perdagangan bisa beralih ke konsep yang namanya penyimpanan data. Karena si IBM ini merupakan pabrik perangkat keras yang yang sudah menciptakan namanya penyimpanan data. Jadi pada awalnya IBM ini sudah diprediksi bisa menjual sebanyak 50 unit. Tetapi kalau kita lihat pada tahun 1955, IBM ini bahkan bisa menjual lebih dari 50 unit. Ya, bisa dijualnya sampai 75 unit. Dan si pihak IBM ini malah diminta oleh masyarakat untuk bisa menambah kapasitas dari jumlah produksi mereka. Ya kan? Kenapa bisa diminta untuk menambahkan kapasitas produksi mereka? Berarti produk mereka itu memiliki kualitas yang banyak, yang baik, sehingga banyak orang memerlukan produk mereka. Nah, otomatis karena begitu banyaknya permintaan, maka kan harus dikerjakan, harus diciptakan produk ini atau barang ini secepat mungkin, ya kan? Nah, bagaimana supaya bisa produk ini cepat dibuat? Maka dilakukanlah yang namanya produksi massal. Itunya awal mulanya, makanya si IBM ini dijuluki sebagai perusahaan yang melakukan produksi massal pertama sekali. Karena mereka mengalami kelonjakan, ya kan? Kelonjakan terhadap permintaan produk mereka. Gitu. Nah, ciri-ciri serta keuntungan dan kerugian produksi massal. Jadi, walaupun kita memproduksi massal pasti adalah keuntungan ataupun kerugiannya, ya kan? Itu nggak lepas dari situ. Oke, yang pertama, ciri-ciri produksi massal. Apa sih ciri-ciri produksi massal, ya kan? Nah, ciri-ciri produksi massal, ya. Yang pertama, produk itu sudah pasti dihasilkan atau dibuat dalam jumlah yang besar, dalam partai yang besar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, biaya untuk per unitnya itu lebih rendah daripada biaya ketika kita membuat satu persatu. Itu dia. Ya, biaya produknya itu atau biaya per unitnya itu lebih rendah dia. Karena apalagi kalau misalnya kita membuat produknya itu secara massal kan istilahnya nggak ada istilah bahan sisa, ya kan? Bahan sisa nggak ada istilah bahan sisa. Kalaupun ada bahan sisa paling yang pengolahan terakhirnya. Tapi coba kalau kamu buat satu-satu dia, satu persatu dibuat. Nah, ketika buat produk yang pertama bisa aja ada sisa bahannya. Ya kan? Udah itu nggak kepake lah itu. Baru kamu olah lagi untuk barang kedua. Rupanya ada sisa lagi. Sisanya nggak kepake lagi. Kan itu sudah membuat kerugian. Ya kan? Aturannya bisa kita kita pergunakan sisanya itu, ini malah enggak. Itu dia. Lalu yang ketiga, produksi massal ya, ini memiliki tujuan untuk bisa menguasai pasar. Kenapa bisa menguasai pasar? Karena produk dia itu ya bisa dipastikan selalu ada stoknya, tidak kekurangan. Jadi ketika pasar atau ketika konsumen melonjak membutuhkan produk ini lebih banyak, si perusahaan ini tidak berhenti untuk memproduksi. Dia akan terus menyalurkan, terus membuat. Jadi tidak ada jeda di dalam memproduksi, sehingga si konsumen pun tidak menunggu lama. Datang lagi konsumen yang lain, langsung dikasih. Jadi nggak ada jeda antara penyaluran si barangnya. Itu dia, oke? Lalu yang keempat, dijual di pasar bebas. Nah, kalaupun kita produksi massal, ini juga harus dipastikan bagaimana kondisi pasarnya, ya. Jangan kamu ciptakan produkmu itu atau kamu produksi barangmu itu secara massal, tetapi dunia pasarnya itu tidak melejit, dunia pasarnya itu tidak luas. Otomatis nanti barangmu itu akan lebih banyak menghabiskan waktu di stok tempat kamu, ya kan, stok gudangmu, daripada disalurkan, daripada didistribusikan. Itu dia. Jadi pun harus ditentukan dari
eh, luasnya pemasaran barangnya, ya. Lalu yang keempat, ciri-cirinya hampir tidak ada variasi produk. Nah, maksudnya apa hampir tidak ada variasi produk? Gini, kamu menciptakan produk massal, otomatis kan itu harus sama jenisnya, ya kan? Sama jenisnya, sama bentuknya, sama warnanya, pokoknya semua sama. Jadi tinggal menduplikatkan aja, tinggal mengkopi-kopikan aja istilahnya. Makanya tidak ada bisa berbeda barang itu. Produk itu tidak akan pernah bisa berbeda ketika kita melakukan produksi massal, ketika kita memproduksinya secara banyak. Itu dia makanya dibilang hampir tidak ada variasi produk. Itu dia. Ya, selagi sama prosesnya, maka hasilnya pun sama juga. Barang yang dikerjakan pun, barang yang dibuat pun pasti bakalan sama. Lalu yang berikutnya, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Nah, gunanya ada produksi massal ini supaya bisa selalu menyediakan stok, ya kan? Dimana stok ini tidak ada istilah stoknya pun menunggu lama, enggak. Paling stok ini diakumulasikan waktunya singkat. Itu dia. Jadi barang yang sudah diproduksi langsung disalurkan, ya kan? Baru nanti kalau ada dibuat pertinggalnya, ya kan? Jadi ketika memproduksi lagi pun ada kian stok yang sebelumnya. Jadi yang sudah diproduksi ini sudah selesai, yang stok itu dulu disalurkan, baru masuk lagi ke tempat stok yang baru diproduksi. Itu dia. Jadi identik selalu memiliki stok kalau produksi massal. Ya. Nah, bila terjadi kesalahan ataupun kelebihan terhadap produk, ya, maka si perusahaan ini akan memaksa pasar, ya, untuk melakukan promosi, ya kan? Gunanya apa? Supaya stoknya yang ada di gudang, ya, itu tidak menumpuk. Kan dia diproduksi secara massal, otomatis pun sekali menciptakan produk itu langsung banyak. Kalau yang di stok gudang aja belum laku, ya kemana yang barang yang baru dibuat ini kita letakkan atau kita simpan. Makanya rata-rata orang yang membuka usaha yang menghasilkan produknya itu lebih banyak proses pembuatannya atau proses produksinya, dia akan berusaha juga untuk melakukan yang namanya promosi, ya kan? Atau juga melakukan diskon, memberikan diskon supaya stok dia itu tidak menumpuk. Itu dia. Ya, dan produknya pun lebih cepat terserap ke masyarakat, lebih cepat sampai ke masyarakat. Jadi pahami ya mengenai ciri-cirinya. Oke, berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kalau kelebihannya, ya, yang pertama pastilah hemat biaya, ya kan? Misalkan dalam satu hari kamu bisa menghasilkan 5.000 bungkus Indomie contohnya. Itu sekali memproduksinya, sekali produksi. Ya kan? Kalau misalnya satu dulu dikerjakan, kalau udah selesai satu, kerjakan lagi satu, itu kan capek dan memerlukan tenaga juga pastinya, ya kan? Karena kan kalau misalnya ibu contoh kan kita buka usaha Indomie lah misalnya, perusahaan Indomie, ya kan? Kalau satu-satu kamu kerjakan, kamu olah dulu bahannya, kamu buat bahannya, ya kan, untuk membuat Indomie yang pertama. Udah siap baru bungkus. Lanjut lagi ke Indomie yang kedua, buat kembali bahannya. Itu aja membuat bahan aja udah butuh waktu yang lama, ya kan? Itu dia. Oke, lalu yang kedua efisiensi waktu. Ya, itu tadi efisiensi waktu. Jadi biaya lebih hemat, waktu pun lebih singkat. Lalu yang berikutnya, tingkat keakuratan itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau produksi massal, satu barang saja sudah bagus, yang lainnya sudah mengikut itu. Ya paling kalau ada pun beberapa yang terjadi kecacatan dalam bentuk fisik, ya mungkin itu dari kesalahan sistemnya, ya kan? Ya secanggih apapun sistem itu pasti juga bisa melakukan yang namanya kesalahan. Makanya dalam perusahaan pun, walau si perusahaan itu sudah menggunakan teknologi yang canggih, ya perusahaan itu pun memerlukan sumber daya manusia. Gunanya untuk apa? Padahal kan sudah ada teknologi yang menghasilkan produk itu. Untuk apa lagi manusia, ya kan? Nah, produk itu kan teknologi itu kan bisa bekerja kalau dikendalikan oleh manusia, ya kan? Bagaimana teknologi itu dijalankan, bagaimana dia bisa melaksanakan tugasnya kalau tidak
terkoordinasikan atau tidak difungsikan oleh tangan manusia. Dan manusia pun ataupun pegawai-pegawai dia akan lebih memonitoring, ya kan, dimonitoring apakah teknologi itu atau mesin itu bisa bekerja dengan baik atau enggak, gitu ya. Lalu kelebihannya, tingkat produksi lebih cepat, ya, di dalam pembuatan produksi itu lebih cepat, itu kelebihannya, ya, lebih cepat. Yang tadinya misalnya mengerjakan 1 biji aja memerlukan waktu 1 jam, tapi karena kita melakukan produksi secara massal, dalam 1 jam itu malah bisa kita menghasilkan misalnya 1000 bungkus Indomie dalam 1 jam. Nah, itu dia tingkat produksinya lebih cepat. Lalu kekurangan di dalam produksi massal, ya. Nah, ada kelebihannya, pasti ada juga kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya, kegiatan produksi biasanya itu sangat kaku. Kenapa sangat kaku? Karena dia monoton. Prosesnya itu aja terus dikerjakan, monoton. Bahkan istirahatnya pun nggak banyak. Itu dia. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Nah, kalau soal variasi produk, ya, kalau misalnya memang dia si perusahaan tersebut modalnya ada, ya kan, mesinnya banyak, bisalah dia membuat produk itu lebih dari satu variasi, ya kan. Tetapi kalau misalnya modalnya pas-pasan, ya, mesinnya pun apa yang ada, ya otomatis di dalam menciptakan produk pun itu hanya bisa satu jenis, satu rasa, satu model, ya kan, satu warna, satu bentuk, itu satu jenis semua. Oke. Lalu yang ketiga, ya, kalau tadi kelebihan hemat biaya, kalau yang kekurangannya pun ada juga biayanya, ya kan, biaya mesin mahal. Ya, untuk pertama sekali ya pasti mahal lah kita rasa, ya kan. Tetapi kalau misalnya udah sampai pengguna 5 tahun, biaya si mesin tadi itu udah nggak terasa lagi, ya kan. Untuk pertama sekali memang terasa langsung, mesin aja kita beli udah berapa, modal untuk ke mesin aja udah berapa, itu dia. Oke. Lalu yang berikutnya, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, produksi massal ini pun, makanya Ibu bilang tadi sebelumnya, di dalam melakukan produksi massal, kita harus menentukan dulu lokasi pasar kita bagaimana, ya kan? Wilayah pasar kita itu seperti apa? Apakah mendukung untuk menyalurkan barang kita? Apakah mendukung untuk menjual, memasarkan produk kita? Jadi jangan langsung kamu kerjakan, misalnya kamu buka usaha, langsung di mindset kamu, aku buatlah menciptakan produknya ini, aku produksilah barang ini secara massal. Jangan langsung ke situ. Pastikan dulu bagaimana kondisi pasar yang mau kamu tuju. Ya, kondisi pasar atau wilayah pasar yang menjadi tujuan kamu. Apakah memungkinkan produkmu itu disalurkan secara banyak, secara massal ke pasarnya, dan apakah langsung laku? Itu dia, ya. Jadi itulah dia mengenai kelebihan dan kekurangan di dalam produksi massal. Jadi kalau produksi itu bukan hanya menciptakan yang baru, ya, diingat. Mengubah yang lama pun itu sudah memproduksi namanya. Karena di sini kita berbicara produk itu mengenai nilai gunanya, manfaatnya. Itu. Jadi kalau misalnya orang yang kayak daur ulang itu sudah produksi juga namanya. Misalnya kayak botol-botol, ya kan, botol-botol bekas, diolah dia menjadi bentuk bunga, kerajinan-kerajinan yang lain, itu namanya sudah produksi. Ya, sudah memproduksi barang. Ya kan, yang tadinya botol bekas sudah tidak ada gunanya, nilai gunanya diciptakan menjadi kerajinan, entah bentuk bunga, ya kan, kesenian yang lain. Nah, si botol bekas ini kan sudah ada nilai guna. Jadi dia sudah dikatakan dengan memproduksi. Oke, sampai sini bisa dipahami, ya, mengenai produksi massal. Oke, nak, itu dulu pertemuan kita hari ini mengenai produk kreatif kewirausahaannya, ya. Tentang produksi massal, Ibu harap kamu paham, ya. Nanti kalau misalnya nggak paham, bisa kamu japrikan ke Ibu, ya kan, kita diskusikan secara pribadi gitu. Oke. Baik, itu dulu pertemuan kita hari ini. Senang belajar dengan kalian dan semoga pun kalian bisa memahami dari penjelasan Ibu. Oke. Dadah, Ibu tutup ya.